Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media, selamat datang di podcast Lensa Bicara, ruang diskusi untuk membahas berbagai macam topik inspiratif, inovatif, dan pastinya berdampak. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu komunitas yang aktif bergerak di Bangkalan. Nah, yaitu G25 Indonesia. Nah, G25 Indonesia ini adalah salah satu komunitas yang memiliki komitmen untuk pengembangan pemuda, kegiatan sosial, dan juga pendidikan. Bersama saya Vivi yang akan mengulas apa sih itu G25 bersama narasumber yang pastinya keren banget, yaitu Mas Dasuki Rahmat. Nah, boleh sapa dulu penonton. Oke, saya Dasuki Rahmat, Ketua G25 Indonesia, dan hari ini saya bersama Vivi di Lensa Jawa Timur. Nah, mungkin untuk pendengar yang kurang familiar terkait G25 nih Mas ya, boleh gak sih Mas ceritain gimana awal terbentuknya G25, apa sih G25 itu? Oke, Vivi, jadi kita flashback ke belakang ya, dimana sebetulnya G25 ini tahun 2000, diskusinya mulai tahun 2019. Tahun 2019 kita mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa bagaimana menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan ketertinggalan, persoalan-persoalan kenakalan remaja dan segala macam pada saat itu. Ya, saya dan beberapa teman mencoba berikhtiar, merekomendasi, melobi, dan melakukan upaya-upaya lainnya untuk membantu gitu ya, proses penanggulangan kemiskinan itu yang ada di hadapan mata. Ada anak-anak terlantar, ada orang tidak bisa makan, ada anak tidak bisa sekolah dan segala macam. Tetapi ternyata betapa sulitnya gitu ya mereka mendapatkan akses, bahkan ketika kita bantu kita bantu yang kita sendiri sebetulnya memiliki jaringan-jaringan dan teman-teman di pemerintahan. Tetapi dengan sistem birokrasi yang juga reformasinya itu kita tahu masih belum terjadi. Kalau kita reformasi birokrasi itu jauh panggang dari api kan gitu kan, sehingga memang orang-orang yang kita coba rekomendasi, orang-orang yang sebetulnya sudah benar-benar kita pahami bahwa memang mereka berhak dan butuh, tetapi ternyata justru mereka pola advokasi kita yang sudah maksimal itu ternyata tidak mampu untuk tembus kan seluruh publik, sehingga pada akhirnya kegelisahan itu kita coba eksplor dan kita sepakati. Pada saat itu kita akhirnya membentuk komunitas G25 Bangkalan pada saat itu pertama kali gitu ya. Bangkalan. Iya, G25 Bangkalan pada saat itu, dan ya terus bermetaformosa, membesar, dan dengan masukan dari segala lapisan kelompok dan teman-teman yang ikut berpartisipasi saat itu naik level dengan cakupan wilayah yang jauh lebih luas, namanya G25 Madura. Oh, Madura Asia. Iya, bertahap Bibi. Jadi dari G25 Bangkalan ke 25 Madura. Terus berkembang di tahun ketiga ya, di tahun kedua menuju ketiga, akhirnya teman-teman itu bersepakat bahwa nama itu adalah doa gitu kan, dengan harapan kemanfaatan kita itu jauh lebih luas, maka berubahlah dengan cakupan yang jauh lebih luas lagi menjadi G25 Indonesia. Seperti itu Vivi. Berarti sekarang usia G25 itu bisa terhitung Sudah menginjak mau 6 tahun. Kalau dari sejak proses diskusinya gitu ya, cikal bakalnya gitu ya. Itu Vivi. Terus untuk tujuan spesifiknya adanya G25 ini apa Mas yang menjadi fokusnya juga? Kan tadi terbentuknya itu karena masalah sosial ya Mas di lingkungan sekitar. Untuk tujuan spesifiknya lagi Mas? Ya, kita sih sebenarnya lebih ingin hadir bagi mereka yang butuh bantuan gitu ya. Artinya aspek ketertinggalan, aspek kemiskinan dan pendidikan ini menjadi perhatian kita yang sangat besar, bahwa ternyata dengan program-program pemerintah yang ada pun ternyata mereka banyak yang masih belum tercover kan, seperti itu. Nah, bahwa kemiskinan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, karena kita ingin melibatkan diri
bahwa kita ingin terlibat menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah itu, maka ya kita memformulasikan itu di G25 dalam bentuk program-program yang konkret gitu ya. Karena apa? Kita melihat bahwa memang masih sangat jauh. Ada banyak persoalan persoalan penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan UMKM ya, yang kita nanti kita akan bahas tentang program itu yang ternyata tidak tertangani dengan baik. Sehingga memang fokus kita ada di 3 program prioritas, dan kita ingin bagaimana pada akhirnya pendidikan itu bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bolehlah pendidikan mungkin gratis, tetapi ternyata hal-hal yang lain itu kan tidak ditanggung oleh pemerintah. Seragam tidak ditanggung oleh pemerintah, tas tidak ditanggung pemerintah, sepatu tidak ditanggung pemerintah. Artinya kalaupun umpamanya ada KIP dan segala macam, selain dari SPP gratis itu di wajib belajar 9 tahun itu, ternyata biaya-biaya lainnya, belum ngomong mafianya ya, Vivi ya, belum ngomong oknumnya ya, ternyata KIP atau PIP itu juga tidak bisa mengcover persoalan-persoalan kebutuhan substansi siswa ya. Itu di pendidikan, sedangkan di penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, kita membantu UMKM. Artinya begini, ada orang miskin umpamanya setelah kita survei secara kredibel, kita datangi rumahnya, kita tahu kondisinya, kita ketahui kerangka pendapatnya, ancam-ancam pendapatannya lah gitu ya, entah itu per hari, per minggu atau per bulan gitu kan. Kita lihat kondisi rumahnya, kita lihat asetnya gitu kan seperti apa gitu ya, sampai ke kepemilikan rumah, sewa atau kos, kontrak dan segala macam. Pada akhirnya kita akan memutuskan mereka layak dibantu gitu ya. Kalau ngomong usaha, maka dia bakal punya keyakinan bisa usaha di bidang apa gitu kan. Atau kalau memang sudah punya usaha rujak atau jual pentol dan segala macam ya, maka kita hanya tinggal melengkapi. Artinya kebutuhan tentang usaha agar usahanya bisa meningkat itu dia butuh apa. Karena prinsipnya di G25 Indonesia kita sepakati bahwa kita tidak membentuk uang. Jadi berupa barang, berbentuk barang, kebutuhan apapun yang memang itu untuk peningkatan kualitas usahanya gitu ya, untuk meningkatkan pendapatannya, maka kita akan bantu. Mereka tinggal sebutkan, tunjuk di mana tempat membelinya, kita antar, ambil barang, bawa pulang, kita yang bayar. Itu karena nggak ada yang uang ya Mas? nggak ada yang uang, kecuali umpamanya harus bayar LKS ke sekolah, maka kita setor ke sekolah, tidak memberikan pada si murid, ke orang tua murid. Kita berhubungan dengan gurunya, kita berhubungan dengan kepala sekolahnya, pokoknya kita berhubungan langsung dengan sekolahnya. Kenapa seperti itu? Karena ya kita tahu bahwa kondisi kemiskinan itu akan menjadi persoalan ketika persoalan konsumerismenya itu tidak tertangani. Artinya orang miskin itu pegang uang. Ini teori-teori yang sangat konkret dan ini diakui di mana-mana. Maka ketika dia pegang uang, maka pasti uang ini tidak akan produktif. Pasti uang ini digunakan untuk konsumtif gitu. Konsumtif itu belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan orang beda-beda ya Mas? Betul. Makanya kita data betul, identifikasi betul kebutuhannya apa. Mereka kita katakan sampaikan agar bisa mengatakan secara jujur, tanpa malu-malu dan segala macam, sehingga pada akhirnya mereka kita ketahui kebutuhannya apa secara menyeluruh, kebutuhan real setiap harinya apa, kebutuhan usahanya apa. Itu ya. Terus ada orang ini yang produktif tadi, yang punya usaha atau yang memang mau bikin usaha. Boleh mereka tidak punya usaha, tapi keinginan usahanya tinggi dan dia yakin dengan usaha yang dia pilih. Dia belum punya, tadinya mungkin nguli dan segala macam, tetapi dia punya bakat usaha. Dia pengen jual pentol gitu kan, atau pengen jual rujak dan segala macam. Maka kebutuhan yang berhubungan dengan persoalan usahanya itu dari awal kita akan bantu, kita akan dampingi. Tetapi kita juga harus diyakinkan bahwa dia tidak aji mumpung juga gitu loh, karena kita tidak memberikan kesempatan siapapun termasuk mereka untuk aji mumpung. Ketika aji mumpung pasti usahanya itu akan ampuh. Itu Fikri. Keren ya Mas, jadi sistemnya itu ngasih barang langsung dan dari G25 langsung tanpa melalui orang-orang lagi gitu ya. Jadi
pasti itu terjalan. Ya, ini hasil dari sebuah kajian yang panjang dan tidak semata-mata hanya di G25, tetapi kita mencoba mempelajari program-program, banyak program yang gagal ya, program pemerintah yang gagal. Terus juga kajian-kajian dengan teman-teman akademisi di beberapa kampus. Kalau di Bangkalan itu dengan UTM, yang dengan UTM kita juga sudah MOU ya, G25 sudah MOU. Artinya bahwa sampai saat ini kita pandang bahwa pola yang kita pakai pada saat ini adalah pola yang paling ideal. Apakah tanpa kekurangan? Pasti masih terdapat banyak kekurangan, dan kita terbuka untuk dikritik, untuk dikasih masukan, dan syukur-syukur ada yang menawarkan diri untuk terlibat. Ini keren ini gitu ya. Tidak hanya mengkritik, tidak hanya ngasih masukan, tapi terlibat sehingga dia tahu secara detail tentang persoalan dan mencoba mencarikan solusinya secara bersama-sama. Gitu. Pokoknya keren sekali nih yang sistem yang kayak gitu ya Mas. Nah, untuk program-programnya dari G25 sendiri yang menjadi unggulan itu Mas. Ya, jadi ada 3 program. Kita nggak banyak-banyak karena memang kita ini kan berbasis swadaya. Jadi program ini, setiap program itu kan berbiaya. Artinya bahwa kita tidak hanya sekedar ngomong, kita tidak hanya sekedar mengadvokasi ini ke sana dan segala macam, tapi kita mencoba menjadi jalan keluar, menjadi bagian dari komunitas yang bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan bangsa, persoalan masyarakat yang kita tangani secara langsung. Kita berbasis swadaya, kita open donasi, dan kita kita perbarui setiap bulan, dan kita lakukan itu secara transparan, mulai dari proses update donasinya per harinya dapat berapa sampai ke laporan tiap bulannya. Program ini program G25 hanya ada 3, dan hanya ada 3 program prioritas dan 1 program lanjutan. Jadi hanya ada 4 program gitu ya. Ada 4 program yang kita buat di sini, yang kita peruntukkan untuk masyarakat. Itu yang pertama tadi itu adalah program pemberdayaan pendidikan, yang kedua pemberdayaan usaha super mikro warga tidak mampu. Super mikro ya, nggak ada di undang-undang super mikro itu. Yang ada kan mikro kecil menengah kan, UMKM kan, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah gitu kan. Ini super mikro, artinya bahwa ini memang di bawah mikro itu di bawah kecil kan begitu. Yang Mas tadi jelasnya. Iya gitu kan, seperti itu. Jadi terus yang ketiga adalah program spesial social charity. Yang keempat program lanjutan. Program lanjutan ini adalah program lanjutan dari program pemberdayaan usaha super mikro. Nah, pendidikan tadi jelas, gitu kan, pemberdayaan usaha jelas, gitu ya. Terus spesial social charity ini lebih ke program peruntukannya diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu dan sudah tidak produktif. Ada janda yang kebetulan dia ternyata sudah sepuh, tenaganya sudah tidak bisa dipakai untuk nguli, untuk buka usaha dan segala macam gitu kan. Sudah tidak bisa kerja. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ternyata dia tidak bisa di-cover oleh pemerintah, atau di-cover tetapi ternyata tidak cukup. Maka kita yang akan meng-cover itu. Sampai pada akhirnya dia cukup, ada orang lain atau lembaga atau pemerintah yang membantu meng-cover itu gitu kan. Itu atau orang dengan keterbatasan secara fisik sehingga dia tidak bisa membangun usaha, disabilitas umpamanya, dia buta umpamanya, dia boleh masih muda, boleh dia cerdas, tetapi ternyata dia buta, dan buta itu menjadi hambatan, atau dia tuli itu menjadi hambatan. Sementara sampai pada akhirnya dilatih khusus dan ternyata dia bisa melakukan usaha-usaha itu. Sepanjang dia masih belum bisa melakukan usaha dan mandiri, maka kita akan terus berusaha mengcover itu, kecuali dia ternyata sudah menjadi tanggungan pemerintah. Karena pemerintah ini jauh memiliki kewajiban timbang G25 Indonesia gitu. Ya lebih wajib ya, Mas. Makanya kan itu kan. Nah, itu program ketiga. Terus selanjutnya program keempat gitu kan, yang saya katakan tadi adalah program lanjutan, adalah program lanjutan ini diberikan kepada
pemetik manfaat program pemberdayaan usaha super mikro yang kita anggap layak karena dia telah berhasil naik kelas. Artinya naik kelas itu seperti ini. Dia tadinya tidak berdaya, artinya ya usahanya berjalan begitu saja, atau dia baru bangun usaha tetapi dia mengelolanya dengan baik. Terus di tengah perjalanan ada peluang untuk naik kelas, artinya meningkatkan pendapatannya. Dia boleh menjabarkan semuanya, peluangnya di mana, potensinya di mana, tantangannya di mana, kita akan nilai secara komprehensif. Dan dia ternyata butuh fasilitas lainnya tambahan. Tadinya ada kompor 1, karena ternyata dia warung kopinya luar biasa rame, butuh kompor 2. Butuh yang tadinya tidak pakai kulkas harus butuh kulkas umpamanya. Maka kita akan belikan kebutuhan tambahan kompor dan tambahan kulkas itu. Ini modal pertamanya udah kita bantu, maka modal kedua ini gitu ya kita akan bantu. Tetapi modal kedua lanjutan ini berbentuk pinjaman. Pinjaman ini tidak berbunga sama sekali, bunganya 0%, gitu kan. Nah, sebelum masuk pada tahap program lanjutan yang berbentuk pinjaman ini, maka boleh usaha ini bangkrut sampai 3 kali sampai akhirnya berhasil. Maka mulai tahap pertama sampai ketiga kalinya ini kita akan bantu terus secara cuma-cuma, kita akan bantu sampai dia survive. Kalau dia tangguh gitu, maka dia akan sampai pada tahap keempat. Artinya 3 ini sudah berhasil, maka keempat ini adalah pinjaman. Tapi tidak banyak yang bisa seperti ini, bahwa ternyata mental entrepreneur kita itu kan sebetulnya juga sangat lemah. Masyarakat kita kan apalagi Gen Z mas, senggol dikit udah tuh. Iya, oleng gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu 3 program prioritas dan 1 lanjutan itu yang menjadi andalan kita, yang kita tidak ingin tahu program kesehatan, program-program lainnya yang memang sebetulnya sudah ditangani oleh lembaga lain, dan di situ program pemerintah sudah sangat kayak umpamanya ada BPJS apa segala macam. Walaupun ya lubangnya juga kita masih tahu ada di mana-mana juga gitu Vivi ya. Nah, itu Vivi. Itu kan tadi Mas kan bilang nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah, ya, Mas. Nah, sumber dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan itu dari mana? Ya makanya relawan-relawannya itu. Makanya kita katakan berbasis swadaya. Artinya begini, kita open donasi setiap harinya, setiap bulannya gitu ya. Makanya dikatakan G25 Indonesia gerakan minimal 25.000 sebetulnya G25. Oh, jadi 25 ini iya, maksudnya 25.000. 25.000 itu batas minimal sumbangan, gitu kan. Jadi kita tidak menerima 20.000. Kalau mau nyumbang, sumbanglah minimal 25.000. Uang saya 20, ya cari temen 5.000-nya suruh tambahin, gitu kan. Dan kita masukkan rekening G25 Indonesia. Nah, terus berapa yang dikumpulkan? Tidak banyak yang kita kumpulkan setiap bulan, tidak sampai 10 juta setiap bulannya. Tetapi yang sedikit itu menjadi sangat efektif karena sesuai peruntukan dan tepat sasaran, Vivi. Ya, jadi gitu loh. Jadi ini tidak ada mark up gitu ya, tidak karena pertemanan, tidak karena kedekatan kefamilian. Kita sudah enough bahwa kita belajar dari persoalan-persoalan pemerintahan, program-program pemerintah dan program-program lainnya selama ini, bahwa gagalnya program-program itu ya karena persoalan-persoalan nepotis, kolutif, koruptif dan segala macam itu. Sehingga ayo kita jaga bersama, itu yang kita tekankan kepada teman-teman. Dari mana membiayai gerakannya? Dari donasi itu Mas? Enggak. Artinya untuk membiayai operasionalnya, maksudnya gitu ya. Operasionalnya artinya bensinnya teman-teman dari mana, kopinya teman-teman dari mana gitu ya. Ya dari kantong masing-masing. Berarti ya kayak berarti mereka relawan udah ya berangkat dengan sepedanya sendiri tanpa kita ganti, berangkat dengan mobilnya sendiri tanpa kita ganti gitu kan. Dan ini sudah ini sesuatu yang memang dari awal kita sepakati. Yang tidak mampu, yang tidak sanggup ya sudah nggak usah ikut. Seperti toh ternyata 6 bulan sampai ke sekarang ini ternyata bisa berjalan dengan baik. Masalah pasang surut relawan volunteer kita itu biasa saja. Biasa saja, kita tidak ada persoalan.
Artinya yang tidak bersama-sama kita anggap punya kesibukan di tempat lain, atau ekstrimnya mungkin mereka tidak mampu bareng-bareng kita karena kita memang benar-benar menjaga aturan main itu sesuai dengan apa yang kita sepakati dari awal. Ini bukan mainan, ini adalah pengabdian yang ruhnya tetap kita jaga secara bersama-sama. Itu yang selama ini dan hingga saat ini insya Allah masih on the track ya. Berarti demi masyarakat ya Mas, nggak ada Demi kepentingan masyarakat. pribadi atau apapun. Demi masyarakat, dan kita melakukannya dengan riang gembira. Artinya tidak ada beban, tidak ada artinya tidak ada target-target pribadi. Jadi saya selalu mengatakan ini bukan mainan teman-teman. Kalau mau bermain di tempat yang lain, ini jariah, ini pengabdian yang harus kita jaga secara bersama-sama. Dan ya teman-teman yang mungkin barangkali sebelum-sebelumnya punya target, ada yang ternyata akhirnya protol, ada yang ternyata ya dia sadar betul bahwa memang ternyata kita di G25 ini benar-benar pure pengabdian, pemberdayaan itu dilakukan untuk benar-benar kepentingan mereka yang tertindas, untuk mereka yang dalam kondisi keterbelakangan, keteraniayaan, keterbatasannya yang sangat luar biasa. Maka kita selalu mengatakan zalim kita ketika ternyata mempermainkan kemiskinan mereka, ketertinggalan mereka gitu untuk popularitas, untuk ambisi politik dan segala macam. Maka kita batasi betul bahwa G25 tidak akan pernah berpolitik. Ini murni pemberdayaan, ini murni pengabdian, ini murni adalah jariah yang kita coba bangun agar tidak rusak. Batasan itu jelas dari awal. Itu Vivi. Terus kalau pas menjalani program-program itu ada gak sih Mas tantangannya yang dihadapi? Jelas ya. Ada pasti ya. Ada banyak bahwa memang keterbatasan teman-teman itu kan juga, artinya begini, teman-teman yang terlibat itu bukan orang-orang yang kaya juga, bukan orang yang mampu juga sebenarnya, hanya karena memang semangatnya tinggi dan memang mereka memiliki pengetahuan gitu, sehingga pengetahuan tentang gerakan, sehingga tekadnya menjadi sebegitu militan gitu ya, sehingga dengan segala keterbatasannya dia ingin terlibat gitu. Bahwa belum tentu sebetulnya teman-teman relawan, sebagian teman-teman relawan itu lebih kaya dari orang yang dibantu. Bisa saja sebenarnya sama-sama tidak mampu, tetapi kan Tidak kita menutup kemungkinan ya, Mas? betul, data itu bukan tidak menutup kemungkinan. Bahkan ada yang habis bensin di tengah jalan dan dia tidak bisa beli bensin ya, nunggu temen yang lain telepon dan segala macam, itu pernah terjadi. Tetapi kita katakan haram teman-teman relawan itu memakai uang donasi untuk kepentingannya sendiri. Artinya bukan karena dia miskin masuk kategori, sedangkan dia relawan, lantas pada akhirnya dia boleh menggunakan dana itu. Tidak boleh, dia harus cari sumber lain. Makanya G25 Indonesia juga menggagas usaha dan segala macam gitu ya. Ya walaupun sampai saat ini belum benar-benar berhasil. Kita masih berupaya juga, sama berupayanya dengan orang-orang yang kita bantu, dengan UMKM, dengan usaha super mikro yang kita bantu. Artinya bahwa mereka berjuang, kita berjuang juga di fase yang sama, karena memang ya kita tahu bahwa kita harus taklukkan sebelum kita bantu orang, sebetulnya kita harus taklukkan persoalan diri kita sendiri. Tetapi keterbatasan itu jangan sampai akhirnya mencegah semangat kita untuk bisa membantu orang. Itu Vivi. Nah, aku sih pernah sih Mas lihat beritanya itu sampai ke daerah-daerah pelosok gitu. Oh iya, iya. Ada banyak wilayah-wilayah sulit yang bahkan mungkin belum pernah dijangkau oleh pemerintah. Pada akhirnya tim kita gitu ya, dengan perjuangan dan semangat yang tinggi bisa mencapai wilayah itu. Artinya bahwa ada seseorang mungkin di tengah hutan, pernah kita mengeluarkan orang di tengah hutan di 10 sana, di areal pegunungan dan di hutan yang sebegitu luas gitu ya. Setelah suaminya meninggal, hanya tinggal dia dan anaknya, dan kita keluarkan, kita kasih modal untuk berjualan, bikin warung, dan alhamdulillah sampai saat ini berhasil. Dan kalau tidak keliru anaknya bahkan sudah kuliah. Jadi dia
kita bantu mulai dari SMP kelas 3 masuk SMK terus kuliah karena dia dapat beasiswa ya. Maka kita tidak terlalu banyak membantu, hanya mungkin kebutuhan pendukung karena dia dapat beasiswa untuk kuliah itu. Ada banyak di tempat-tempat yang lain yang sebetulnya juga tidak mudah menjangkau, mungkin di Duker, ada di Kokok kalau di ya, kalau di Bangkalan. Beda lagi dengan di Pamekasan dan di tempat-tempat yang lain yang sebenarnya kita dengan segala keterbatasan itu kita mencoba, karena kita memahami profil awal itu bahwa mereka sangat butuh dan itu mendesak, maka kita akhirnya menjadikan itu sebagai skala prioritas. Dan alhamdulillah ya kita bisa menjangkau itu. Tidak semua memang, karena kita juga memiliki keterbatasan gitu. Harusnya pemerintah lah yang di sana. Nah, dari program sama tantangan itu harapannya untuk G25 ke depan kira-kira apa? G25 kita harapkan terus tumbuh gitu ya, tidak hanya ngomong progres donasinya dan capaiannya, tetapi ada gerakan-gerakan serupa walaupun tidak bersama-sama di G25, tumbuh komunitas-komunitas lain menjadi kelompok peduli yang militansinya juga tidak tidak lebih rendah dari G25 Indonesia. Artinya tugas kita tidak hanya mewujudkan melaksanakan 3 program prioritas dan 1 program lanjutan itu, tetapi tanggung jawab kita yang jauh lebih besar dari itu adalah menginspirasi banyak orang agar dengan lahirnya G25 mulai dari 6 tahun yang lalu gitu ya, lahir gerakan-gerakan serupa walaupun mungkin tidak harus sama persis gitu ya, fokusnya jelas gitu kan, pertanggungjawabannya jelas, transparansinya jelas, dan sasarannya juga jelas, ikut bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Ya pemerintah yang memiliki anggaran yang sebegitu besar itu akhirnya juga bisa terpacu belajar lebih ketat dan mempertanggungjawabkannya dengan jauh lebih baik. Tidak hanya asal terserap, kejar-kejaran gitu kan, dikejar waktu terserap tanpa monitoring, dan pada akhirnya ternyata juga tidak tepat sasaran. Itu Vivi. Luar biasa ya G25 ini ya Mas. Insya Allah. Ya mungkin itu saja ya Mas, Oke, target oke, 25 Vivi. kali ini. Terima Oke. kasih buat penjelasannya Oke, Mas, terima sama-sama. kasih buat waktunya. Oke. Ya semoga G25 ini terus memberikan inspirasi Amin. dan berdampak positif bagi kita semua ya Mas. Oke, oke, amin. Nah untuk para pendengar yang ingin berdonasi juga bisa kunjungi Instagram G25 Indonesia ya Mas. Ya. Dan juga untuk info terbaru terupdate bisa kunjungi sosial media Lensa Jatim ID. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.